Baik, untuk soal kedua ini kita akan belajar tentang, ini harusnya soal 2 ya, ini harusnya soal 2 BFS tapi keliru soal S, ya udah nggak apa-apa. Untuk sekarang kita akan belajar cara sama kayak yang sebelumnya, kita mencari mode tapi menggunakan BFS. Nah, ini kita hapus dulu terminal yang tadi ya. Oke. Nah, ini tadi kan kita udah dapat soalnya tapi kan hampir mirip karena dia menggunakan DFS, sekarang kita menggunakan BFS gitu aja. Oke, kita copy dulu karena ini codingnya juga hampir mirip, sama kita menggunakan map string dengan list string dan menggunakan hash map, maka berarti kita masukkan hampir mirip saja. Kita tulis saja dulu. Public class tugas import jasa utilities, jangan lupa kita import dulu semua, import Java detail data utilities. Kita kopas dari sini aja buat mengurangi kecenderungan error ya, karena sama. Oke, terus kita masukkan di sini private. Nah, private map string. Nah, seperti biasa kita masukkan list stringnya. Lalu kita tuliskan grad sama dengan new hash map. Oke. Oh, jangan lupa di titik koma di sini. Nah, terus setelah itu kita masukkan public sama kayak tadi, kita tuliskan lagi ya, soal ini public tugas 3, copy dulu lalu kita paste. Nah, kita masukkan koma, lalu kita mulai masukkan codingan yang tadi, sama seperti yang ini, kita kopas saja ya buat cepatnya. Kopas aja, kita masukkan ke yang sini karena memang sama isi codingannya. Kita tata dulu biar bagus. Oke, lalu kemudian sudah, lalu kita masukkan lagi sama seperti tadi. Ini sama kayak yang sebelumnya, di mana A1 itu sama aja kita bikin mirip kayak tadi, A1 punya anak A2 dan A3, A2 punya anak A4, dan seterusnya. Terus habis itu karena A6 dan A7 ini nggak punya anak, makanya kita masukkan stay di A6 dan A7 gitu. Lalu setelahnya kita masukkan boolean yang tadi. Nah, ini hampir mirip juga sebenarnya. Jadi caranya tuh sebenarnya sama, cuman bedanya tuh cuma di DFS diganti sama BFS gitu aja. Ini kita masukkan dulu ya, sama. Kita masukkan string start, string target, lalu kemudian bedanya di sini kita pakai QW di sini. Oke, kita masukkan dulu di sini. Nah, public string target. Di sini bukan DFS, kita ganti BFS ya. BFS, terus lalu kemudian kita string target, kita masukkan QW. Kita masukkan stringnya, lalu QW, English. Nah, oke, lalu kita masukkan lagi set string. Visitor sama dengan yang welcome kan? Ya, welcome. Oke, visitor sama dengan new asset. Nah, seperti ini. Kita jangan lupa masukkan titik koma. Lalu kita masukkan qw.add, dimana kita gunakan start.
kita masukkan visited dot add, lalu kita masukkan start sini. Kita masukkan lagi while ketika tidak menunggu is empty, maka berarti string current sama dengan dot all. Nah, seperti ini. Masukkan titik komanya. Di mana sistem print out, lalu kita tuliskan sistem print out print-nya, member-nya, visit plus current. Oke. Lalu kemudian kita masukkan if state equals, di mana di sini itu masuknya target, oke, dan kemudian kita masukkan sistem out print in, print one, target ditemukan, font target, lalu kemudian kita tambahkan targetnya. Nah, kalau tidak, maka kita masukkan ke return true. Oke, ini kita jelaskan dulu. Aku jelaskan dulu untuk di sini. Saya jelaskan dulu. Nah, di sini kita ada public boolean, BFS string, start string target, string dan lain-lain list. Ini hampir mirip kayak yang tadi, dan fungsinya di sini digunakan untuk mencari target seperti yang tadi, sama kayak yang tadi. Mencari target dengan dimulai dari mode start. Lalu kita pakai untuk implementasi BFS dan set untuk menyimpan target yang sudah ditemukan gitu. Jadi bedanya sama yang tadi nggak pakai di sini kita pakai Nah, kita masukkan node awal ke dalam antrian dan tandai yang sudah dikunjungi, at start, lalu kemudian visit ini artinya kita menandai yang udah dikunjungi tadi seperti apa. Nah, selama belum kosong, maka kita ambil node yang paling depan dan mencetak bahwa kita sudah mengunjunginya gitu maksudnya. Nanti ketika kita mencari angka atau mencari huruf atau mencari A1, A2, A3 yang sudah kita tentukan tadi. Kalau misalkan kita udah mengunjungi A1, A2, A3, maka nanti itu bakalan tercetak gitu. Nah, di sini if current equals target, sistem print out font target and target. Jadi kalau misalkan targetnya udah ketemu, maka sistem akan menuliskan font target dan targetnya bakalan dituliskan dan bakalan return kartu gitu. Keluar dari fungsi dengan cara return true gitu maksudnya. Nah, kalau misalkan nggak ketemu gimana? Nah, kalau belum ketemu berarti kita masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi for. Nah, di sini. Jadi kita masukkan dari yang ini, fungsi for ya. Kita tuliskan lagi fungsi for string neighbor ya. Neighbor .2 grab .get current. Oke, dan if visited, kalau tidak ketemu atau belum dikunjungi, maka if visited, jangan lupa dituliskan ada tanda titik seru tanda seru di depannya ya, artinya dia belum dikunjungi gitu, belum ditandai. Contains
neighbor, neighbor ya, contains neighbor, maka berarti kue dot add neighbor. Nah, seperti ini titik koma, lalu kemudian kita salah, titik koma di sini, lalu kemudian kita sini. Lalu kita masukkan lagi, sebentar ini masuk aja ya. Nah, visited dot add, kemudian kita masukkan lagi neighbor. Gitu ya. Udah. Oke, ada yang error, string neighbor. Oh enggak ada masalah. Oke, terus kalau sudah kita return ke false 1, 2, 3, 1, 2, 3, lalu kemudian kita masukkan di sini. Oke, ini kurang 1 kalau gitu untuk tanda serunya. Should be oke. Nah, lalu kemudian kita masukkan return dot return false. Oke, lalu kemudian kita masukkan ini saya jelaskan dulu. Kalau misalkan belum ketemu seperti yang dikatakan, kita telusuri semua tetangga dari node ini yang belum dikunjungi akan dimasukkan QW dan ditandai dengan tanda visited. Nah, kalau belum dikunjungi dia bakalan dimasukkan ke tanda yang visited kalau udah dikunjungi semuanya. Nah, kalau semua node sudah ditelusuri tapi target nggak ditemukan, maka akan dikembalikan ke arah false. Nah, sekarang kita masukkan lagi ke fungsi main-nya ya. Jadi ini tadi masih fungsi BFS-nya, sekarang kita masukkan ke fungsi main-nya. Terus di sini nggak sih? Sebentar, ini kayaknya ada yang error deh. Ini sih. Oh, enggak ya? Salah dong. Sebentar kita. Oke, harusnya oke sih. Harusnya nggak ada masalah. Oke, kita lanjut aja. Lalu sama kayak tadi, karena kita hampir sama untuk fungsi yang nomor 3, ya kok hilang? Nah, ya. Fungsi yang nomor 3 kita kopas aja dari sini ya. Kita sesuaikan aja langsung dari sini. Bedanya kan cuma di sini. Dia fungsi yang ketiga itu public static void main arguments, lalu kemudian kita masukkan di BSF graph. Oke, kita masukkan di sini. Nah, kita copy dulu. Oke, di sini public static void main string arguments, lalu kemudian kita masuk di sini soal S karena kita pakai S BFS, lalu ini kita ganti BFS ya. BFS. Bener gak sih? Soal S, BFS, DVS ini tugas. Ini keliru. Oke, ini diganti. S. Oke, lalu tugas 3. Terus habis itu kita masuk no scanner kayak biasa, system in, lalu kemudian sistem print out cari node. Kayak yang tadi, kalau targetnya udah kita pakai next line. Nah, boleh unfound kalau misalkan ketemu kita ganti di sini pakai BFS karena kita fungsinya pakai BFS ya dengan menggunakan A1 sebagai target. Lalu jika nggak ketemu berarti maka kita tuliskan node tidak ditemukan gitu. Oke. Kita save dulu. Oke, ini tadi ada kesalahan ya. Saya lupa kalau di sini tadi masih ditulis DFS, makanya di sini tidak keluar. Jadi di sini harus DFS juga ya. Sudah benar, sekarang berarti kita udah bisa masukkan, kita run aja. Ya, seperti yang di bawah, keluarnya kita ada tulisan cari node. Kita masukkan aja misalkan A1. Ketemu.
Oh, visit A1 langsung ketemu. Tapi kalau misalkan kita run lagi, kita cari node kita angka 7. Ini codingannya tuh jalan ya, visit A1, visit A2, visit A3, bagus akhirnya dia nggak ditemukan. Nah, kalau misalkan nih kita coding lagi, kita cari A5 gitu. Keluarnya A1, A2, A3, A4, A5. Jadi seperti itu ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi.